perkenalkan nama saya Nur Aisyah. Saya Siti Rahma. Saya Yusriana Yunus. Saya Nabila Syahrani. Saya Muhammad Yusril. Saya Ferdiansyah. Kami dari Kelompok 5. Kami akan membahas tentang Bank Sentral dan Sistem Pembayaran. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kita akan membahas tentang bank sentral dan sistem pembayaran. Yang pertama adalah bank sentral. Apa sih bank sentral itu? Bank sentral dapat didefinisikan sebagai sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau singkatan dari BI. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki sejumlah tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, tugas Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara itu aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki sejumlah tugas sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Apa sih itu kebijakan moneter? Nah, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai serta memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran. Yang kedua, wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki sejumlah wewenang sebagai berikut. Wewenang yang pertama, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Sedangkan wewenang yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada A. Operasi terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. B. Penetapan tingkat diskonto. C. Penetapan cadangan wajib minimum. Dan D. Pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang ketiga yaitu peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Kita tahu, tujuan utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter. Bank Indonesia juga bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu perbankan dan sistem pembayaran. Jika kedua tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pasti terlaksana. Nah, kita harus tahu, apa sih itu stabilitas sistem keuangan? Stabilitas sistem keuangan atau SSK belum memiliki definisi baku yang diterima secara internasional. Beberapa definisi mengenai SSK pada intinya mengatakan bahwa suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Nah, ketidakstabilan ini dapat dipicu dari berbagai penyebab dan gejolak. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik secara faktor struktural maupun perilaku. Kegagalan tersebut dapat bersumber dari eksternal yaitu internasional dan internal atau domestik. Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas,
risiko pasar, dan risiko operasional. Sistem keuangan memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Jika sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengalaman, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih jika sampai mengakibatkan krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya. Nah, pelajaran berharga yang dapat kita ambil yaitu bangsa kita pernah mengalami krisis keuangan tahun 1998. Biaya yang sangat tinggi diperlukan untuk mengembalikan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, diperlukan waktu yang lama untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Krisis tahun 1998 tersebut membuktikan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk dan menjaga perekonomian yang berkelanjutan. Sistem keuangan yang tidak stabil cenderung rentan terhadap berbagai gejolak sehingga mengganggu perputaran roda perekonomian. Yang selanjutnya yaitu peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Perannya di sini ada 5. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operator pasar terbuka. Untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan Inflation Targeting Framework. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort. Yang kedua adalah sistem pembayaran. Apa sih pengertian dari sistem pembayaran itu? Pada tingkat yang paling dasar, sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Sistem pembayaran memfasilitasi pertukaran barang atau jasa dalam suatu perekonomian. Committee on Payment and Settlement Systems pada tahun 1991 mengatakan bahwa sistem pembayaran terdiri atas seperangkat instrumen, prosedur perbankan, dan secara khas sistem transfer dana antar bank yang menjamin peredaran uang. Sementara itu, dalam pandangan Manuel Guitian, sistem pembayaran mencakup seperangkat alat dan sarana umum yang diterima dalam melakukan pembayaran, kerangka kelembagaan dan organisasi yang mengatur pembayaran tersebut, termasuk peraturan prudensial, dan prosedur operasi serta jaringan komunikasi yang digunakan untuk memulai dan mengirimkan informasi pembayaran dari pembayar kepada penerima dan menyelesaikan pembayaran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dikatakan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sementara itu, menurut Bank for International Settlement atau yang disebut dengan BIS, sistem pembayaran mencakup seperangkat sarana, prosedur perbankan, dan sistem transfer dana antar bank yang menjamin sirkulasi uang. Dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Selanjutnya adalah komponen-komponen yang membentuk sistem pembayaran, yaitu yang pertama alat pembayaran atau payment instrument. Alat pembayaran terdiri atas dua, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal berupa uang logam dan uang kertas. Sementara itu alat pembayaran non tunai menggunakan penggunaan satu atau lebih bank. Yang kedua yaitu sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran atau interbank fund transfer system. Variasinya cukup banyak dan tergantung pada alat pembayaran yang
yang diprosesnya. Faktor penting yang memengaruhi pengoperasian sistem transfer dana antar bank adalah penggunaan teknologi informasi, pengolahan data elektronik dan telekomunikasi. Misalnya telah memungkinkan pengenalan Real-Time Cross Settlement System atau RTGS. RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi atau settlement pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time melalui mekanisme BI-RTGS. Rekening peserta dapat didebit dan dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Yang ketiga adalah lembaga yang memproses sistem pembayaran atau Payment System Operators. Di Indonesia, lembaga tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bank Indonesia yang menggunakan sistem BI, RTGS, dan SKNBI. Yang kedua, PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI yang menggunakan Central Depository and Book Entry Settlement System atau CBES. Lembaga yang ketiga yaitu switching atau penyelenggara clearing alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK. Sistem yang digunakan adalah Shared ATM Network, Shared Debit Network, dan Shared Credit Card Network. Kemudian komponen yang keempat adalah saluran pembayaran atau delivery channel, antara lain mencakup hal-hal berikut, yaitu Electronic Data Capturing atau EDC, yang kedua teller input atau petugas teller di bank, dan ketiga yaitu mesin ATM atau anjungan tunai mandiri, dan keempat internet berupa mobile banking dan phone banking. Selanjutnya, peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Adapun peran sistem pembayaran dalam perekonomian adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi. Kedua, memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi. Yang ketiga, membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan. Yang keempat, mempengaruhi tingkat laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar keuangan. Yang kelima, yaitu elemen penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung terjadinya stabilitas sistem keuangan. Yang keenam, sebagai channel utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. Dan yang terakhir, mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui lembaga sistem pembayaran yang lebih tertentu. Nah, yang keempat yaitu risiko dalam sistem pembayaran dan pengendaliannya. Risiko dalam sistem pembayaran terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu risiko kredit, yaitu risiko yang muncul ketika terdapat pihak yang tidak mampu untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik pada saat jatuh tempo maupun di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu risiko likuiditas, yaitu risiko yang muncul ketika terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya baik saat ini maupun di saat yang akan mendatang karena tidak memiliki cukup dana. Yang ketiga yaitu risiko hukum, yaitu risiko karena lemahnya dasar hukum atau adanya ketidakpastian hukum pada kerangka kerja sehingga menyebabkan munculnya risiko kredit atau risiko likuiditas. Yang keempat yaitu risiko operasional, yaitu risiko karena tidak berfungsinya perangkat teknis atau terjadinya kekeliruan kegiatan operasional sehingga menimbulkan terjadinya risiko kredit dan risiko likuiditas. Nah, yang kelima yaitu risiko sistemik, yaitu risiko ketidakmampuan salah satu peserta untuk memenuhi kewajibannya atau gangguan pada sistem yang menyebabkan ketidakmampuan peserta lain untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Selanjutnya, kegagalan pembayaran tersebut dapat menyebar secara luas sehingga membahayakan sistem atau pasar keuangan. Nah, selain risiko-risiko tadi, masih ada risiko lain yang dihadapi sistem pembayaran jika tidak dikendalikan dengan baik. Hal ini menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggaraan sistem pembayaran. Untuk itu, Bank Indonesia mempunyai peran sebagai operator, regulator, dan pengguna sistem pembayaran mempunyai kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan baik yang dituangkan dalam bentuk regulasi atau bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran.
Yang ketiga, konsultasi dan fasilitasi pada penyelenggara sistem pembayaran. Nah, yang keempat yaitu pengawasan, terutama kepada penyelenggara sistem pembayaran untuk menilai kesesuaian sistem yang dikelola dengan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, sosialisasi dan edukasi. Oke, terima kasih telah menonton. Kalau ada yang salah datangnya dari kami. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.